Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi bersama-sama. Mari kita belajar, mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, berbagi kepada saudara mengenai bagaimana kita menjalani hidup dengan bijaksana. Ayat-ayat yang diambil dari Mazmur 90, dan biasanya Mazmur dituliskan oleh Daud atau pemazmur yang lainnya, tetapi Mazmur ini dituliskan oleh Musa, doa Musa, ya. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, di situ dituliskan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, saya ingin bercerita sedikit tentang dua orang yang bersama-sama menaiki sebuah kereta, train. Dan di dalam perjalanan mereka memiliki kesibukan yang berbeda. Penumpang yang satu ini dia melihat ke jendela, dia menikmati pemandangan, scenery yang ada. Sedangkan penumpang yang satunya dia sibuk dengan handphonenya, dan dia melihat ke handphonenya, mengetik, dan terus menikmati handphone itu sepanjang perjalanan. Sampai pada waktu mereka tiba di tempat tujuan, keduanya bertegur sapa, dan seorang yang memainkan handphonenya ini mengatakan kepada penumpang yang tadi menikmati pemandangan, dia katakan, "Wow, tidak terasa ya, kita sudah sampai ke tujuan." Tetapi yang saya mau katakan di sini, mereka sampai kepada tujuan, tetapi ada perbedaan. Yang menikmati pemandangan, mereka mendapatkan banyak hal yang dilihat, sedangkan yang bermain dengan handphone, itulah yang dinikmatinya. Saudara, di dalam hidup ini kita memiliki pilihan untuk menjalani hidup ini. Dan saat ini saya ingin menyampaikan, mari kita menjalani hidup dengan bijaksana, supaya kita bisa menikmati yang benar, dan kita tidak menikmati sesuatu yang sia-sia. Musa menuliskan ayat ini untuk kita bersama-sama belajar dari Mazmur 90. Sebelumnya mari kita melihat kehidupan Musa, ya. Kita belajar dari kehidupan Musa. Musa hidup selama 120 tahun, dan yang menariknya diceritakan, tidak semuanya diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Saya mengutip ini dari ulasan yang ada di dalam Kisah Para Rasul, ya, yang diterangkan di situ. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 21 sampai 23, ini adalah 40 tahun pertama hidup Musa yang dipersiapkan sebagai orang yang berkuasa di Mesir. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Selama 40 tahun, sejak dia dibuang di sungai, ditemukan oleh putri Firaun, kemudian dia dididik, dibesarkan sebagaimana layaknya dipersiapkan sebagai orang-orang kerajaan, yang dikatakan juga dia dipersiapkan untuk menjadi putra raja. Bahkan ada yang mengatakan dipersiapkan untuk menjadi pengganti raja. Tetapi apapun yang dipersiapkan, dia bukan dipersiapkan menjadi orang yang biasa. Dia dipersiapkan menjadi seorang pemimpin yang tangguh, tetapi pemimpin Mesir. Dan saudara tahu di dalam cerita berikutnya, pada waktu dia mengunjungi saudara-saudaranya, ada sesuatu yang terjadi. Pada waktu itu dia melihat ada orang Mesir yang sedang menganiaya orang Israel, dan dia membunuh orang Mesir itu. Dan pada waktu orang Mesir itu dibunuh,
dikatakan di dalam cerita ini, dia menyangka bahwa saudara-saudaranya itu akan mengerti bahwa Allah itu memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada akhirnya, pada waktu ada orang Israel yang sama-sama berkelahi, dan pada waktu Musa coba untuk melerainya, mendamaikannya, disitulah orang Israel yang jahat itu mengatakan, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Dan pada waktu itulah Musa ketakutan, kemudian Musa lari. Nah, ini 40 tahun berikutnya, Musa tinggal di Midian. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 29 sampai 30 dikatakan, mendengar perkataan itu larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi saudara, selama 40 tahun Musa berada di Midian, hidup di dalam pelarian. Memang dia memulai keluarga di situ. Dia menikah dengan Zipora dan memiliki 2 anak laki-laki. Tetapi yang saya ingin katakan, 40 tahun berikutnya ini tidak mudah bagi Musa. Tetapi Musa dipersiapkan sebagai hamba Allah. Yang tadinya dia dipersiapkan sebagai orang yang memimpin bangsa Mesir. Tetapi kali ini dengan cara Allah, Musa dipersiapkan sebagai hamba yang akan memimpin umat Israel. Dan 40 tahun berikutnya, yaitu 40 tahun kehidupannya yang terakhir, Musa menjadi hamba Allah yang memimpin umatnya di padang gurun. Ibrani pasal 11 ayat 24 dan ayat 25. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dan di dalam Ulangan 34 ayat 7 dikatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Jadi hidupnya ini dibagi menjadi 3 periode waktu. Ya, 40 tahun pertama dia berada di Mesir, dipersiapkan sebagai pemimpin Mesir, menjadi mighty man. Kemudian 40 tahun berikutnya dia berada di Midian, dipersiapkan menjadi seorang hamba. Dia mengembalakan domba milik mertuanya, dan di situ dia memulai keluarganya. Dan 40 tahun berikutnya kita tahu bahwa Allah memimpin umat Israel yang akhirnya gagal masuk ke Kanaan, dan mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan dalam 40 tahun itulah Musa memimpinnya. Saudara, latar belakang ini saya pakai untuk supaya kita tahu bagaimana Musa menjalani hidupnya, dan dia menginginkan bahwa hidupnya itu dijalaninya dengan bijaksana. Di bagian ayat Mazmur 90 ini, Musa menceritakan tentang siapa Allah, ya. Dikatakan yang pertama di dalam Mazmur 90 ayat yang kedua, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Musa memperkenalkan Allah adalah pencipta yang kekal. Sebagai pencipta, Allah berhak atas semua ciptaannya. Dan apapun keadaan manusia, dia tetap Allah. Dan di dalam kekekalannya, tidak ada saudara yang bisa menggantikan dia. Orang-orang Israel keluar dari Mesir, berulang kali mencoba untuk menggantikan siapa yang memimpin mereka. Pengaruh Mesir begitu kuat, sehingga pada waktu Musa berada di Sinai, waktu Musa berkomunikasi dengan Tuhan, menantikan Tuhan, disitulah mereka menggantikan Allah yang memimpin mereka, yang membukakan laut Teberau itu, sehingga mereka boleh berjalan di tanah yang kering. Mereka menggantikannya dengan Tuhan yang berbentuk anak lembu dari emas itu. Tetapi saudara, Musa mengatakan bahwa Allah tetap Allah dalam kekekalannya, tidak ada yang bisa menggantikannya. Kemudian diperkenalkannya sebagai Allah sebagai hakim yang benar.
Di dalam ayatnya yang ke-7 dan 8 dari Mazmur 90 ini dikatakan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu. Kami terkejut, engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Saudara, di dalam kesalahannya, orang Israel harus menghadapi hukuman. Allah sebagai Allah yang menghukum, bukan karena Allah itu kejam, bukan karena Allah itu jahat, tetapi Allah adalah hakim. Dan sebagai hakim, Allah selalu bertindak seadil-adilnya. Allah tidak pernah menjadi hakim yang sembarangan. Allah tidak pernah menjadi hakim yang pilih kasih. Allah tidak pernah menjadi hakim yang asal-asalan. Tetapi Allah adalah hakim yang benar. Dan kemudian dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17, Allah adalah Allah yang bermurah hati. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Saudara yang hidup saat ini, saudara tahu bahwa Allah tidak hanya sekedar menghukum dan menghukum dan menghukum, tetapi Allah juga menebus umatnya. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kemurahannya, kasihnya dinyatakan dengan memberikan Yesus kepada dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Sehingga kami boleh mengalami kemurahannya, mengalami kasihnya, menikmati anugerahnya. Puji Tuhan. Nah, sekarang saudara, kita melihat bagaimana doa Musa ini. Saya memperkenalkan siapa Musa, bahwa Musa dipersiapkan sedemikian rupa. Kalau kita melihat ukuran manusia, Musa tidak naik hidupnya tetapi turun, karena dia dipersiapkan menjadi seorang pemimpin kerajaan, tetapi akhirnya dia memimpin, menggembalakan domba, dan setelah itu memimpin umat Allah di padang gurun. Tetapi yang dipilih oleh Musa di hadapan Tuhan itu berbeda. Musa memilih untuk hidup berkenan. Musa memilih untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana, mengetahui siapa Allah, yaitu Allah sebagai pencipta yang kekal, Allah sebagai hakim yang benar, dan Allah yang bermurah hati. Dan inilah yang menjadi doa Musa. Dia ingin agar hidupnya ini dijalani dengan bijaksana. Sekali lagi saya bacakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita melihat bagaimana dia menjalani hidup ini dengan bijaksana. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang yang dipimpin menjadi prajurit atau mighty man, tetapi dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Tuhan. Saudara, dia sekolah merendahkan diri pada waktu dia berada di Midian. Bagaimana mungkin seorang yang dipersiapkan sedemikian rupa menjadi mighty man akhirnya harus mengembalakan domba? Dan itu atas izin Tuhan. Tuhan mempersiapkan Musa, sehingga akhirnya Musa menjadi orang yang lembut hatinya dalam memimpin umat Israel. Kemudian yang kedua, saudara, lapar akan Tuhan. Ayat berikutnya, ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Kami ada di hari-hari yang tidak mudah saat ini. Seluruh dunia tahu bahwa kita sedang dilanda oleh pandemik COVID-19 ini. Saudara, mungkin ada bagian-bagian tempat yang masih mengalami pembatasan wilayah. Seperti kami juga di Singapura, sekalipun kami sudah mulai ada keleluasaan, tetapi tidak seperti sebagaimana dulu. Kami hidup yang dikatakan normal pun new normal, suatu pembatasan yang masih ada protokol-protokol tertentu yang harus diikuti. Saudara, biarlah kita lapar akan Tuhan. Jangan hanya karena ada pembatasan wilayah nggak bisa kemana-mana, kompensasi, makan dan makan dan makan untuk perut kita. Tetapi biarlah kita menggunakan waktu ini untuk kita lapar
akan Tuhan. Makan makanan rohani, mengenyangkan kehidupan rohani kita. Kemudian yang ketiga, saudara, kemenangan di tengah penderitaan. Ayatnya yang ke-15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 25, tadi saya bacakan juga, dikatakan bahwa Musa memilih untuk menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Pilihan Musa untuk menderita tetapi melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kemenangan di tengah penderitaan ini tidak terjadi begitu saja. Kalau saudara, hidup saudara tetap rendah hati, lapar akan Tuhan, saudara, ini yang berikutnya, saudara bisa mengalami victorious, kemenangan ya di tengah penderitaan. Bukan hanya just survive, tetapi saudara bisa menang. Kemudian yang berikutnya, saudara menjadi teladan bagi anak-anak. Masa-masa pandemik, kita tidak tahu berapa lama. Mungkin kalau kita hitung dari akhir tahun 2019 sampai dengan saat ini, itu berlalunya sekitar 7 bulan ya. Kalau kita perhatikan bagaimana penderitaan Musa, itu 40 tahun. 40 tahun di Midian pun dia bukan senang-senang. Kalau di jumlah 80 tahun, dibandingkan dengan 40 tahun pertama, dia semuanya serba dilayani waktu dia masih menjadi orang yang berpangkat di Mesir. Tetapi saudara, kita melihat di sini bagaimana Musa ingin supaya di dalam penderitaan itu dia tetap memiliki kemenangan. Dan kemudian berikutnya, saudara, bagaimana kita bisa menjadi teladan saat-saat yang sulit pun. Anak-anak tidak dipisahkan, saudara. Anak-anak tetap berada di padang gurun. Anak-anak tidak mendapat keistimewaan masuk ke Kanaan dulu, tidak. Tetapi mereka juga berada di padang gurun bersama-sama dengan orang tuanya. Dan disinilah dikatakan, biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Ya, Musa ingin supaya orang-orang tetap boleh menjadi berkat bagi anak-anak, supaya anak-anak mereka boleh melihat semarak Tuhan. Bagaimana anak-anak bisa meneladani orang tua. Bagaimana masa sulit waktu anak-anak tidak sekolah, anak-anak harus di rumah. Apakah kita bisa menjadi teladan bagi mereka secara langsung? Mungkin selama mereka sekolah, kita bekerja, waktu untuk bertemu jarang ya, sehingga kita tidak terlalu banyak memiliki dampak yang kesulitan-kesulitan bagaimana bersama dengan mereka. Tetapi banyak orang yang mungkin mengepost tentang bagaimana sulitnya waktu anak-anak di rumah, bagaimana sebenarnya mereka appreciate teacher dan sebagainya. Di satu sisi positif untuk menghormati guru, tetapi di satu sisi kita harus tahu bahwa orang tua bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak. Dan bukan hanya itu, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang terakhir, saudara, bijaksana di dalam segala aktivitas kita. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkan itu. Paulus pernah memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika. Dia mengatakan, biarlah Tuhan menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita perlu untuk menjalani hidup ini bukan dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi kita perlu menjalani hidup ini dengan bijaksana. Apa yang menjadi doa Musa di tengah-tengah kesulitan hidupnya? Dia ingin bahwa dia hidup sebagai hamba, dia lapar akan Tuhan, dia memiliki kemenangan di tengah penderitaan, dia tetap menjadi teladan bagi generasi penerusnya, bagi anak-anaknya, dan kemudian dia tetap bijaksana dalam setiap perbuatan-perbuatannya, memiliki aktivitas yang sehat. Mari saudara, biarlah kita tetap
memiliki doa yang benar dan melakukan dan menjalani hidup dengan cara yang bijaksana. Biarlah himbauan melalui doa Musa ini di tengah-tengah padang gurun. Musa berseru kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan untuk dia memiliki kehidupan yang bijaksana. Biarlah ini boleh menjadi doa kita juga. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Biarlah Tuhan dengan tangan-Mu yang perkasa, Engkau tetap memimpin hidup kami. Dan biarlah kami tetap tunduk dan kami berserah kepada Engkau. Kami boleh mengikuti jalan-Mu dan kami tetap berjalan di dalam jalan yang benar. Terima kasih, kekuatan Tuhan ada bersama dengan umat-Mu. Kemurahan Tuhan tetap ada bersama dengan umat-Mu. Kemenangan tetap ada pada umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.